Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Alia Saputri dengan NIM 64240941 Universitas Bina Sarana Informatika, Kampus Dewi Sartika B. Baik, pada hari ini kami akan mempresentasikan mengenai penerapan barisan deret, fungsi linier, fungsi non-linier, dan matriks. Sebelumnya, kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Rosmita SPD MM selaku dosen pengampu mata kuliah Matematika Ekonomi, serta teman-teman semua yang sudah bersedia untuk hadir pada presentasi kami hari ini. Adapun anggota kami yang terdiri dari 4 orang, yaitu saya sendiri, Alia Saputri, Nur Afia, Jessica Gita Agustin, Zahra Nisa Regita. Yang pertama ada barisan dan deret. Barisan adalah susunan bilangan yang memiliki pola atau aturan tertentu antara satu bilangan dengan bilangan berikutnya. Suku ke N dari suatu barisan diberi lambang dengan UN. Sedangkan deret bilangan adalah jumlah suku dari suatu barisan bilangan. Barisan terbagi menjadi dua, yaitu barisan aritmatika dan barisan geometri. Sedangkan deret terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, deret aritmatika atau deret hitung, jumlah suku-suku dari barisan aritmatika. Yang kedua, deret geometri atau deret ukur, jumlah suku-suku dari suatu deret geometri. Yang ketiga, deret geometri tidak hingga. Adapun contoh kasus yang pertama mengenai barisan aritmatika pada data BPS yang saya dapatkan, yaitu diketahui persentase penduduk di perkotaan yang merokok tembakau dari tahun ke tahunnya berkurang. Pada tahun 2018 sebanyak 30,74, sedangkan pada tahun 2020 sebanyak 27,64. Dan jika pada tahun berikutnya bertambah, menggunakan barisan aritmatika, berapakah bertambahnya pada tahun 2021? Tentukan A. Beda barisan tersebut. B. Tentukan U4 pada tahun 2021. Penyelesaiannya, diketahui pada tahun 2018 sebanyak 30,74, yang dimana 37,4 adalah sebagai suku pertama yang disebut A, sedangkan pada tahun 2020 sebanyak 27,64, yaitu suku U ketiga sebanyak 27,64. A. Mencari beda barisan. Menggunakan rumus UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 dikali B. UN kita ganti menjadi U3 dan A menjadi 30,74 ditambah N-nya kita ganti menjadi 3 dikurangi 1 dikali B. U3 kita ganti menjadi 27,64 sama dengan 30,74 ditambah 2 dikali B. 2 dikali B sama dengan 2B. 2B kita pindahkan menjadi ke sebelah kiri, dan 27,64 kita pindahkan ke sebelah kanan dan hasilnya menjadi minus. Dan 2B sama dengan 30,74 dikurangi 27,64 menjadi 2B sama dengan 3,1. B yang 2 kita pindahkan ke sebelah kanan menjadi B sama dengan 3,1 dibagi 2. B sama dengan 1,55. B. Mencari U4 pada tahun 2021 masih menggunakan rumus yang sama, yaitu UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. UN kita ganti menjadi U4, A-nya ganti menjadi 30,74, N-nya kita ganti menjadi 4 dikurang 1, dan B-nya 1,55. U4 sama dengan 30,74, 4 dikurangi 1 sama dengan 3, dan dikali 1,55. U4 sama dengan 30,79. Contoh kasus kedua mengenai deret aritmatika pada data BPS yang saya dapatkan, yaitu suatu proporsi pasokan energi primer persen pada gas tahun 2015 adalah 18,00, sedangkan pada tahun 2016 bedanya adalah 17,97. Tentukan nilai persen pada tahun 2020, hitunglah menggunakan deret aritmatika. Penyelesaiannya,
Diketahui A sama dengan 18,00 dan B adalah 17,97. Kita masukkan menggunakan rumus UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. UN kita ganti menjadi U6 dikarenakan dari 2015 sampai 2020 adalah 6 tahun, maka U6 sama dengan 18,00 ditambah N-nya kita ganti menjadi 6, 6 dikurangi 1 dikali B 17,97. U6 sama dengan 18,00 ditambah 5 dikali 17,97. U6 sama dengan 18,00 ditambah 89,85. U6 sama dengan 107,85. B, Sn sama dengan 2N dikali N dikurang 1 dikali B. Sn kita ganti menjadi S6 dikurangi 2 dikali A-nya kita ganti menjadi 18,00 ditambah 6 dikurangi 1 dikali 17,97. S6 sama dengan 3 dikali 36 ditambah 5 dikali 17,97. S6 sama dengan 3 dikali 36 ditambah 89,85. S6 sama dengan 3 dikali 125,85. S6 sama dengan 377,55. Saya Norafia. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi fungsi linear. Saya akan menjelaskan penerapan fungsi permintaan dan fungsi penawaran pada data yang sudah saya cari. Sebelumnya saya ingin menjelaskan definisi fungsi linear. Pada dasarnya, fungsi linear itu adalah relasi yang memasangkan setiap anggota yang ada di himpunan A dengan anggota lain di himpunan B. Sebagai contoh, ada 4 siswi yang suka dengan seni. Clara suka menggambar, Cecil suka teater, Naya suka menyanyi, dan Jessica suka melukis. Nah, jadi setiap siswi itu dihubungkan dengan jenis seni yang dia suka. Itu contoh relasi antara himpunan A dengan himpunan B. Himpunan A itu siswi dan himpunan B itu jenis seni. Selanjutnya saya akan mulai menjelaskan soal yang akan saya bahas. Dari tabel ini, kita bisa menentukan jumlah permintaan dan jumlah penawaran. Kita akan mulai mencari fungsi permintaan. Rumus dari permintaan dan penawaran ialah Q min Q1 per Q2 min Q1 sama dengan P min P1 per P2 min P1. Rumus dari fungsi penawaran dan fungsi permintaan ialah Q min Q1 per Q2 min Q1 sama dengan P min P1 sama dengan P2 min P1. Kita cari dulu nih Q1-nya itu. Q adalah quantity, kita ambil yang 621 dan Q2-nya 633. P1-nya kita cari di price atau harga. P1-nya kita ambil yang 5.400 dan P2-nya 5.200. Setelah itu kita masukkan data tadi ke dalam rumus yang akan kita kerjakan. Q min 621 per 633 min 621 sama dengan P min 5.400 per 5.200 min 5.400. Tapi untuk Q min 621 itu tetap kita taruh, tidak kita ubah, dan kita menjumlahkan 633 min 621. 633 min 621 adalah 12. Setelah itu P-nya kita tetap taruh P min 5.400 per 5.200 min 5.400 adalah hasilnya min 200. Setelah itu kita kalikan silang. Q kita kalikan dengan min 200, hasilnya 200 min 200 Q. Terus min 621 kita kalikan dengan min 200, hasilnya 3.105. Kita cari yang P-nya, 12 dikali P itu hasilnya 12P min 5.400 dikalikan dengan 12 hasilnya adalah min 450. Min 200 Q sama dengan 12P min 450. Kita pindahkan ruas
yang 3105 ke kanan menjadi min. Min 200 Ki sama dengan 12P min 3555. Itu hasilnya dari mana? Dari min 450 sama min 3105. Setelah itu kita mendapatkan Ki D-nya 17.775 min 0,06 price. Nama saya Zara Anissa Rita, saya akan menjelaskan fungsi non-linear. Fungsi non-linear merupakan bagian yang penting dalam matematika ekonomi, karena pada umumnya fungsi-fungsi yang menghubungkan variabel ekonomi bentuknya tidak linear. Fungsi non-linear merupakan fungsi yang banyak sekali digunakan dalam ekonomi, karena lebih mendekati keadaan nyata. Ada macam fungsi non-linear yang akan kita pelajari dalam analisis ekonomi, yaitu ada 4. Yang pertama, fungsi penerimaan total. Yang kedua, fungsi penerimaan rata-rata atau bisa disebut dengan average revenue. Yang ketiga, teori produksi. Yang keempat, keseimbangan harga dan jumlah pasar. Fungsi penerimaan total. Penerimaan total adalah hasil kali antara harga per unit produk dengan jumlah produk yang dijual. Bentuk fungsi penerimaan total atau total revenue yang dapat disimbolkan R yang non-linear biasanya berupa sebuah persamaan parabola terbuka ke bawah. Penerimaan total merupakan fungsi dan jumlah barang, yaitu hasil kali antara jumlah barang yang dihasilkan atau terjual dengan harga barang per unit. Rumus penerimaan total. TR sama dengan Q dikali P, TR sama dengan Q dikali A kurang BQ. TR sama dengan AQ dikali BQ kuadrat. Titik puncak Q dan P sama dengan A dibagi 2B dan A akar kuadrat dibagi 4B. Kurva TR memotong sumbu Q saat terjadi TR sama dengan 0. Di titik Q sama dengan 0 dan Q sama dengan A per B. Sumbu simetrinya Q sama dengan A per 2B. Contoh soal penerimaan total. Pertanyaannya adalah, tentukanlah A. Fungsi penerimaan total, B. Penerimaan total saat banyaknya perpustakaan lain yang akan menyusul untuk memperoleh akreditas A dan B. Jawaban A. Fungsi penerimaan total. P sama dengan 4 dikurang 2Q. TR sama dengan Q dikali P. TR sama dengan Q dikali 4 dikurang 2Q. TR sama dengan 4Q dikurang 2Q kuadrat. Karena A lebih besar dari 0 dan B lebih besar dari 0, maka dari TR sama dengan 4Q dikurang 2Q kuadrat. Diperoleh A sama dengan 4 dan B sama dengan 2. Titik puncaknya adalah Q dan P sama dengan 4 per 2 buka kurung 2 kuadrat dan 4 kuadrat di atas per 4 buka kurung 2 di bawah. Q dan P sama dengan 4 per 8 dan 16 per 8. Kenapa di bawah 4 per 4 bisa hasilnya 4? Karena yang tadi di atas ada 2 dikali buka kurung 2 kuadrat. Dimana yang pertama kita lakukan adalah 2 dikali 2 sama dengan 4. Dan 4 dikali 2 sama dengan 8. Otomatis adalah 4 per 8. Dan yang sebelah kanannya, yang 4 akar 2 per 4 buka kurung 2, yaitu 4 kali 4 sama dengan 16. Dan 4 kali 2 adalah 8. Jadi, Q dan P 4 per 8 dan 16 per 8. Jadi, hasilnya adalah hasil Q dan P sama dengan 2 dan 2. Perkenalkan, nama saya Jessica Gita Agustin dengan nomor induk mahasiswa 64240980. Di sini saya akan menjelaskan materi matriks. Matriks adalah himpunan bilangan atau simbol yang disusun menurut baris dan kolom yang membentuk persegi panjang dan dibatasi oleh sepasang tanda kurung. Matriks A yang berisi elemen-elemen ini memiliki bentuk standar. Seperti A sama dengan dalam kurung di baris pertama itu ada A baris 1 kolom 1, A baris 1 kolom 2, A1N. Di baris kedua ada A baris 2 kolom 1, A baris 2 kolom 2, A2N. Di baris ketiga ada AM1, AM2, dan AMN. Dimensi atau ukuran suatu matriks ini ditentukan oleh jumlah baris dan jumlah kolom matriks.
Di tahun 2024, jumlah penceraian menurut provinsi dan faktor penyebab penceraian perkara. Di Provinsi Aceh, ada Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan. Dimasukkan ke dalam angka-angka itu ada A, di baris pertama ada 6, 10, 18, di baris kedua ada 4, 8, 2, 3, di baris ketiga ada 2, 7, 5. Yang B, di baris pertama ada 5, 12, 25, di baris kedua 4, 20, 30, dan di baris ketiga ada 19, 38, dan 35. Kita jawab, ini ada A transpose, berarti dari yang A sebelumnya itu kita transposkan. Dari misalkan dari baris pertama itu ada 6, 10, 18, diubah menjadi ke kolom. Jadi 6, 10, 18, dan kolom kedua ada 4, 8, 2, 3, dan di kolom ketiga ada 2, 7, 5. Yang B itu ada B kurang A. Tinggal kita kurangkan, dari 5 kurang 6 sama dengan min 1, di sebelahnya ada 12 kurang 10 sama dengan 2, di sebelahnya lagi ada 25 kurang 18 sama dengan 7. Di baris kedua ada 4 kurang 4 sama dengan 0, 20 kurang 8 sama dengan 12, 30 kurang 23 sama dengan 7. Dan di baris ketiga ada 19 kurang 2 sama dengan 17, 38 kurang 7 sama dengan 31, 35 kurang 5 sama dengan 30. Tinggal kita hasilkan, itu yang di baris pertama ada min 1, 2, 7, di baris kedua 0, 12, 7, dan di baris ketiga ada 17, 31, 30. Demikian presentasi dari kami mengenai penerapan studi kasus pada topik ini. Semoga pemaparan yang telah kami sampaikan bisa memberikan manfaat dalam memahami bagaimana studi kasus dapat diterapkan secara nyata. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Jika ada pertanyaan, kami dengan senang hati akan menjawab.